Bapak dan Ibu, selamat sore. Ini adalah bagian atau materi yang sebenarnya sudah pasti pernah Bapak Ibu pelajari di waktu S1, tapi sengaja saya pilih karena materi ini masih sangat penting, bahkan adalah materi terpenting dalam manajemen keuangan. Artinya Bapak dan Ibu hampir dipastikan tidak bisa memahami manajemen keuangan secara baik kalau tidak memahami eh, apa namanya ini time value of money. Oke, Bapak dan Ibu, satu hal yang perlu kita pahami di dalam keuangan adalah bahwa nilai uang itu pada nominal yang sama itu berbeda dari satu waktu tertentu dengan waktu lainnya. Artinya kalau misalnya uang sekitar 1 juta yang diterima tahun depan, itu nilainya tidak sama dengan uang yang kita terima eh, 1 juta di masa sekarang. Untuk kita bisa mengatakan bahwa uang yang lebih berharga adalah uang yang diterima di masa sekarang. Itu artinya uang 1 juta cash on hand itu lebih bernilai daripada nilai 1 juta di masa yang akan datang. Artinya kita harus mempertimbangkan hal tersebut dalam membuat seluruh keputusan di dalam manajemen keuangan. Baik keputusan membeli, keputusan meminjamkan, keputusan meminjam, keputusan proyek, dan semua hal terkait dengan cash flow, kita harus mempertimbangkan perbedaan waktu. Dan jadi yang paling sederhana tentu adalah membuatnya menjadi nilai sekarang. Makanya bab time value of money, nilai waktu dari uang, di banyak buku juga dibuat namanya menjadi eh, nilai sekarang dari uang. Jadi time present of money, ya. Jadi eh, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya apa keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh hal tersebut? Misalnya adalah eh, ketika kita menjual barang, maka kalau penjualannya dilakukan secara kredit, maka harganya tentu harus berbeda. Demikian juga kalau kita pihak pembeli, ketika kita membeli suatu barang, kita harus mempertimbangkan atau bertanya kepada yang menjual ke kita, kalau kontan harganya berapa, kalau cicil berapa, kalau bayaran tahun depan berapa, sehingga kita tahu nanti membandingkannya. Tentu membandingkannya nggak boleh kita bandingkan nilai nominalnya. Artinya kalau ditawarin, oh Bapak hari ini bayarnya 1 juta ya, tapi kalau tahun depan 1,2, oh berarti nggak mau dong kita ngambil tahun depan karena lebih mahal 1,2. Tunggu dulu, belum tentu. Bisa jadi 1,2 tahun depan itu lebih murah daripada 1 juta sekarang. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan. Demikian juga kalau misalnya dalam hal proyek. Proyek kita keluarkan uang sekarang, lalu akan mendapat uang di waktu-waktu yang akan datang. Apakah proyek itu menguntungkan atau rugi? Itu kan bisa kita bandingkan antara uang yang kita keluarkan dengan uang yang masuk. Tetapi tidak boleh membandingkan jumlahnya nominal gitu. Misalnya kita keluarnya uang satu miliar gitu. Uang itu proyeknya bisa menghasilkan uang 100 juta tiap bulan selama 1 tahun. Berarti kan dapatnya 1,2 miliar kan? Nah, itu nggak boleh langsung dibandingkan karena 1,2 miliar masuk keluarnya 1,1 miliar, lalu kita katakan, oh ini menguntungkan, tunggu dulu gitu. Belum tentu. Kita harus menghitung nilai sekarang dari 1 miliar, dari 100 juta yang kita terima tiap bulan itu. Nggak boleh langsung dikalikan aja cuma 12 kali 100 juta. Gitu ya. Jadi eh, itu yang harus kita sadari Bapak dan Ibu, bahwa uang itu berbeda nilainya eh, jika berbeda waktunya. Sebentar ya, tarik nafas dulu. Susah susah juga pakai masker gini ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nanti di dalam perjalanan slide per slide ini saya akan mencoba memberikan penekanan-penekanan ya di samping rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, izin saya meng-off-kan kameranya. Kalau Bapak Ibu mau meng-off-kan juga nggak apa-apa, tapi nanti waktu saya panggil untuk screenshot silakan ya supaya lebih gampang. Kita off-kan aja, biarkan slide-nya aja yang ada ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke. Oke.
Nah, Bapak dan Ibu begini ya. Jadi ada semacam timelines dari keuangan itu ya. Misalnya kita lihat di sini ya. Bentar ya, sebentar saya coba uh, sebentar. Kok nggak mau keluar ya ini? Oh ini dia. Oke. 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 Jadi kita lihat di sini, ini adalah semacam garis waktu ya. Jadi kalau kita katakan di sini, ini adalah titik awal. Kalau misalnya ini adalah project yang kita jalankan, misalnya kita membangunkan sesuatu, maka di titik ini katakan uang keluar. Lalu di sini uang masuk, uang masuk gitu ya. Jadi ada cash flow di titik awal, tahun awal. Jadi ini bukan tahun pertama ya. Kalau tahun pertama kan berarti sudah akhir tahun pertama. Kalau ini tidak, ini titik awal. Waktu titik betul-betul masih awal proyek itu kita mulai. Ini akhir tahun satu, akhir tahun dua, akhir tahun tiga, gitu ya. Jadi ini kira-kira ininya. Kalau misalnya ini adalah kita minjam, ya kita minjam ya, berarti di cash flow-nya awal ini ya. Kalau ini minjam, maka kalau di cash flow awal ini adalah kas masuk ke kita kan, kita terima uangnya, gitu ya, kas masuk. Lalu di tahun katakanlah pinjaman itu cicil, maka ini kita keluar ya bayar. Biasanya di sini kalau kalau dia nggak pakai sistem cicilan, maka di sini bayar bunga aja, ya bayar bunga. Ya, kalau di sini tidak bayar pokoknya plus bunga tentunya ya. Di sini. Kecuali kalau pakai sistem cicilan, kalau sistem cicilan tentu nanti eh, di sini adalah kas masuk ya, karena kita minjam kan, kita dapat uang. Di sini cicil plus bunga, bunga dan seterusnya gitu ya, cicil plus bunga gitu ya. Nah, begitu kira-kira waktunya. Nah, sekarang apa yang kita pertimbangkan? Tentu mempertimbangkan adalah membandingkan apa yang ada di sini dengan ini semua. Ini semua ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ini kita adalah proyek, maka kita harus bandingkan. Kalau proyek kita kan berarti keluar uang di awal kan, uang keluar di sini, sorry, uang keluar sebentar ya, agak kurang bagus dulu. Uang keluar di sini, ya kita bandingkan dengan uang masuk di sini, uang masuk. Ya, jadi uang keluarnya berapa nanti itu dikasih tahu misalnya di konteks soalnya, atau kalau kita kerja di perusahaan kita udah tahu berapa uang keluarnya, lalu kita hitung berapa estimasi atas uang masuk, kita bandingkan. Nah, sederhananya kan ini sebenarnya tambah ini, gini kan, CF1 tambah CF2 tambah CF3, kira-kira begitu ya. Tapi nggak semudah itu, kita harus menghitung dengan nilai waktu dari uang. Oke, gitu ya. Oke. Jadi itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Misalnya ini, nah, misalnya ini ya, aduh, ketutupan ini. Misalnya di sini, aduh, nggak kelihatan saya. Bentar ya, ketutupan soalnya. Oke. Drawing timeless. Jadi ini ada uang 100 lump sum due in 2 years, 3 years, and ordinary annuity. Jadi sebentar ya, di sini ada $100 lump sum due in 2 years. Ini 3 years ordinary annuity. Jadi kita mau menghitung ada uang yang akan kita terima di 2 tahun yang akan datang. Ini akan kita terima di sini.
ya. Lalu ditanya berapa nilainya di sini di tahun 0, gitu ya. Atau ada uang yang kita bayar cicil, ya, kita masukkan cicil, di tahun pertama kita kasih 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100, lalu kita tanya berapa nilainya di sini, kan kira-kira gitu ya. Saya rasa semua udah paham di sini. Oke. Sebentar. Aduh, ini kok agak susah saya. Oke. Ini kalau timeline-nya gini, uneven cash flow stream, ya. Sorry. Ini adalah yang tidak sejajar, tidak sama gitu ya. Jadi ini cash flow-nya di awal, cash flow ya, cash flow out 50, lalu 100 cash in di sini ya, yang ini ke sini. Ya, ini 75, ini 50. Nanti kita akan membandingkan ini ya, kira-kira. Ini masih hanya belajar garis waktu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya misalnya begini. What is the future value dari uang yang 100-100 after 3 years? Ini ya, benar. Ya, future value-nya. Finding the future value, temukan nilai future value of cash flow dari series of cash flow, dari, jadi maksudnya serial ya, cash flow-nya when compound interest is applied is called compounding. Jadi dia compounding ya, jadi yang bunga berbunga. Future value can be solved by using the arithmetic financial calculator and spreadsheet method. Nanti adik-adik, Bapak Ibu boleh mendownload di Google Play, itu banyak financial calculator, yang mana aja boleh ya. Sebentar. Ya, yang mana aja boleh, silahkan nanti dicari saja. Yang mana financial calculator, nanti coba-coba aja masukkan angka-angka ini. Kalau udah pas jawabannya berarti udah tahu cara menggunakan kalkulatornya. Ya, jadi ini apa yang dihitung? Misalnya nih, finding the future value of cash flow. Jadi gini ya. 3 tahun ini 100, jadi naik 10%, 10%, 10%. Yang ditanya di sini future value-nya berapa? Mari kita lihat ya. Nah, after 1 year, future value-nya adalah present value dikali 1 tambah I. Ini rumusnya ya, ini rumus standar untuk itu. Berarti 100 dikali 1,10. 1 tambah I, I-nya kan 10% kan? Maka 110 gitu ya. Terus after 3 years, setelah 2 tahun, future value 1 tambah I pangkat 2. Jadi 110 pangkat 2, 121 ya. Ini 121. Ini ya, 121 gini. Ya. Oke, setelah 3 tahun seperti ini. Jadi pangkat 3, jadi 133. Kan kira-kira gitu ya. Jadi setelah beberapa tahun nanti rumusannya kira-kira ini. Ya, rumusannya gitu. Oke. Nah, solve the general future value equation. Oke, ini sebentar. Solving the future value, the calculation methodnya, ini slide-nya ini suka nggak ini ya, nggak responsif laptopnya. Oke, jadi kalau di kalkulator keuangan nanti Bapak Ibu biasanya ketemu notasi-notasi ini ya, notasi-notasi seperti ini, ini ya. Nanti tinggal kita masukkan N-nya berapa, tinggal masukkan 3 tahun. Bunganya berapa? 10 tahun. 10. Nilainya berapa di awal? Nilainya 100 di awal. Dikasih tanda minus nanti 100. Baru PMT-nya nanti saya jelaskan ini PMT apa. Ini kosongkan aja kalau untuk kasus seperti ini. Nanti future value dapat 133 gitu. Kalau di financial calculator. Oke, gitu ya. Saya rasa itu bisa. What is present value dari nilai uang 100 setelah 3 tahun? Kalau kalkulator keuangan kan kira-kira gini. Kalau ini kebalikannya.
Ya, kalau ini kebalikannya, kita belum pakai kalkulator keuangan ya. Yang diketahui adalah ini 100, kita cari tahu berapa nilai sekarangnya. Gitu. Berapa nilai sekarangnya? Gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah, mari kita lihat di sini. Suara saya cukup jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Pas, Pak. Jelas, Nah, Pak. ini persamaannya kira-kira seperti ini. Kalau untuk menghitung nilai sekarangnya, kalau tadi kan future value yang pertama kan. Nah, kalau ini caranya adalah future value-nya rumusannya ini, ya. Jadi kalau menghitung nilai yang tadi, uang yang akan kita terima 3 tahun lagi adalah 100, berapa nilai sekarangnya? Itu dibagi dengan 1/10 pangkat 3 ini. Hasilnya 75,13. Nah, perhatikan, nilai sekarang itu pasti lebih kecil dari nilai yang akan datang itu. Kan nilai akan datang 100. Kalau kita sekarang ke 75. Kenapa lebih kecil ya? Karena memang nilai yang akan kita terima di masa depan itu didiskon, dipotong. Makanya perhitungan ini sering disebut dengan diskonto. Karena memang aktivitasnya adalah mendiskonto. Ya, jadi di diskonto pada tingkatan tertentu pada tingkatan yang kita bahas hari ini adalah 10% ini 1,10. Jadi diskonto 75,13. Artinya apa? Artinya adalah nilai uang yang $100 itu 3 tahun lagi ya, itu sama dengan si ini 75,13 sekarang. Jadi kalau misalnya sederhananya, kalau ini adalah membeli barang. Kalau kita dikatakan, kamu bayar deh barang itu nanti 3 tahun lagi 100 gitu. Atau kalau kamu mau, sekarang bayar aja 80 tunai gitu. Nah, kalau itu adalah tawarannya, maka kita akan terima bayar 3 tahun lagi 100. Karena itu nilainya setara dengan 75 sekarang. Jadi kalau tawarannya adalah tunai 80, ya kita akan ngambil ini. 3 tahun lagi bayar 100. Karena 3 tahun lagi bayar 100, kalau kita sepakat adalah tingkat bunga 10%, itu nilainya 75,13. Lebih murah daripada si 80 ini. Gitu. Itu kira-kira logika berpikirnya ya, untuk time value of money. Oke. Nah, solving kalau dengan menggunakan kalkulator, nanti adik-adik bisa lihat di sini. Ya. Jadi ini nanti N-nya 3, bunganya 10%, present value adalah yang dicari, ya, PMT-nya 0. Jadi apa namanya? Oh, ini tidak serial. Nanti saya akan kasih tahu nanti itu apa PMT di depan. Future value-nya 100. Ya, ini namanya adalah nilai sekarang biasa gitu ya. Artinya tidak berkali-kali dibayar. Nanti adik-adik akan lihat nanti ke depan, akan tahu yang gimana yang PMT-nya tidak 0. Ya, jawaban 75,13 itu menggunakan kalkulator. Oke. Nah, oke. Solving for N, if sales growth 20% per years, how long before sales double? Jadi ini pertanyaannya berbeda. Ini pendekatannya berbeda gini, tapi menggunakan rumus yang sama. Dia bilang gini, jika pertumbuhan penjualan adalah 20% per tahun, berapa lama penjualan itu baru double? 2 kali lipat sekarang. Tentu bukan 5 tahun. Ya, kalau 5 tahun kan hitungannya sederhana ya, 20% dikali dengan apa namanya 5, 100 gitu. Seakan-akan kali 2 kan gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini. Solve the general equation for N ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau setahunnya bertumbuh 20%, ya, present value-nya -1 tentu ya. Kita membuat ini jadi kali 2, ya. Jadi berapa tahun dibutuhkan? Ini kita membuat jadi 2. Yang ini -1 ini jadi 2, ya. Future value-nya, karena kan 2 kali lipat katanya. PMT-nya tetap 0. Maka kalau kita cari N-nya, itu dapat 3,8 tahun lah waktu yang dibutuhkan untuk mendouble penjualan. Jadi kalau penjualan sekarang adalah $100 misalnya, untuk menjadi $200, ya, untuk menjadi $200 ini dibutuhkan 3,8 tahun. Ini salah satu penggunaan time value of money. Kayak gini cara ngitungnya. Karena sama, rumus bunga berbunga kok ini ya.
What are the difference between ordinary annuity and annuity due? Jadi ini sebelum kita masuk nanti ke anuitas, jadi kalau yang tadi itu semuanya tidak anuitas. Yang dimaksud anuitas nanti berkali-kali. Jadi kalau kita mencicil berkali-kali cicil, kalau kita membayar berkali-kali membayar, kalau kita menabung berkali-kali menabung. Itu ya kalau annuity. Kalau yang tidak annuity, yang tadi yang kita bahas tadi cuma sekali. Jadi terima uang 3 tahun depan satu kali atau menanam uang sekarang sekali gitu ya. Nah, ini kalau annuity. Jadi apa perbedaan anuitas dengan anuitas biasa? Ya, ini adik-adik tolong nih perhatikan ya. Ini agak banyak juga yang nggak paham. Apa beda ordinary annuity? Apa beda ordinary annuity sama anuitas biasa? Ini yang kita lihat. Katakanlah kita mau menabung ya, adik-adik ya, menabung setiap bulan. Ini katakan 3 bulan. Ini kelihatan kan 3 bulan ini kan sekarang kan. Ini dari mulai sini sampai sini gitu ya. Katakan kita menabung, kita janji dalam hati, saya mau menabung tiap bulan. Kalau adik-adik menabungnya, Bapak Ibu menabungnya adalah di akhir bulan, di sini ya, ini berarti akhir bulan, ya, maka itu kita sebut ordinary annuity. Jadi di akhir bulan pertama, di akhir bulan kedua, di akhir bulan ketiga. Kalau kita nabungnya di awal bulan pertama, di awal bulan kedua, di awal bulan ketiga, ya, maka itu kita sebut dengan anuitas jatuh tempo atau anuitas due. Ini sama dengan anuitas dalam bahasa Indonesia sering disebut anuitas jatuh tempo. Ya, itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang gini, kita mencoba memecahkan masalah future value 3-year ordinary annuity of $100 pada tingkat bunga 10%. Jadi ini apa yang dicari? Yang dicari adalah future value. Future value untuk ordinary annuity dari $100. Jadi N-nya 3, bunganya 10, present value-nya 0, ya, $100, PMT-nya, ya, hasilnya 331. Maksudnya apa ini $100? $100 di sini artinya adalah $100 lah yang disimpan per setiap kali. N-nya berapa kali? 3. Kalau tadi kan itu satu kali aja. Waktu yang 0 kita buat satu kali. Karena yang diisi adalah di sini, di present value-nya. Kalau ini tidak. Di sini yang diisi karena dia membayarnya berkali-kali, ya, sebanyak 3 kali. Jadi uang yang $100 setelah 3 kali dibayar plus bunga itu jadi 331. Sederhananya kan kalau kita cuma nambahkan nominalnya kan 3 kali 100 toh. Ya, harusnya kan 300. Tapi uang yang disimpan sejak awal itu sudah berbunga. Ya, ini anuitas biasa. Jadi misalnya nih, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, maka uang yang kita simpan di akhir tahun pertama itu sempat berbunga 2 tahun. Uang yang kita simpan di akhir tahun kedua itu sempat berbunga setahun menjelang tahun ketiga. Yang kita simpan di tahun ketiga tentu nggak sempat berbunga karena dia dibayar di akhir tahun ketiga. Jadi uangnya kan sebenarnya 100 plus bunganya plus I, ini 100 plus I, 100 plus nggak ada. Jadi hasilnya ini nanti kalau walaupun ini Bapak Ibu bisa hitung secara manual, kalau dihitung secara kalkulator nanti hasilnya 331. Oke. Nah, ini sekarang solving present value 3. Saya agak ketutupan ini, jadi agak kurang. Oh ya, present value PV 3 years ordinary annuity, ya, anuitas biasa 3 tahun, ya. Nih, present value-nya ini, ya, present value-nya adalah ini. Nih, bedakan tadi kalau future value-nya kan 331 tadi kan. Sekian gitu ya. Kalau present value-nya gini. Jadi nilai uang yang kita setorkan 3 kali berturut-turut itu nilai sekarangnya 248.
Ya, artinya apa? Saya kasih contoh untuk memperluas ya. Misalnya begini, kita ditawarkan nyicil produk 3 tahun, kita beli, kamu bayar deh cicil 100 selama 3 tahun. 3 kali 100 kan gitu ya, pakai ordinary annuity, jatuh tempo, anuitas biasa katanya. Atau dia jadi bilang ini, ada satu barang, pilihan pertamanya, pilihan A-nya adalah cicil 3 kali 100. Atau pilihan B-nya tunai, tunai 250 misalnya, $250. Nah, mana yang kita pilih? Ya ini, karena berdasarkan perhitungan, ini nilainya setara dengan 248. Tanda minusnya nggak usah perhatikan. Padahal kalau tunai 250. Tapi kalau misalnya tunainya nggak segini, tapi tunainya 230, wah tunai aja lah 230. Ini lebih kecil daripada 248, kira-kira gitu. Penggunaan praktis dari contoh ini. Oke. Sorry, saya mau konfirmasi. Adik-adik, tulisan kalau yang saya coret-coret warna merah, kalian bisa lihat kan? Iya, Pak. Oh Bisa, bisa Pak. kan? Oh ya, soalnya pakai aplikasi yang beda. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Oke, solving for ini sekarang future value dari yang tadi. Future value dari yang tadi 364. Tapi ini perhatikan apa bedanya. Kalau tadi adalah ordinary annuity, ini adalah annuity due atau anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo. Ya, maksudnya apa? Anuitas jatuh tempo tadi kalau masih ingat kan yang saya sebutkan tadi di awal, ini dimulai di awal. Misalnya kita nabung Januari, Februari, Maret, maka nabungnya itu 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret. Kalau tadi anuitas biasa, itu nabungnya 31 Januari, 28 Februari, 31 Maret. Nah, kalau ini di awal, tentu uangnya akan lebih besar. Nah, kalau ini uangnya kan jadi 364 kan? Kenapa? Karena kan lebih cepat berbunga. Jadi misalnya ini adalah bulan 1, 2, 3, di awal ini uang di sini yang kita tabung 100 ini berbunganya 3 bulan. Kalau tadi kan 2 ya, yang di sini berbunga 2 bulan. Ya, I-nya pangkat 2 di sini, I-nya di sini pangkat 1. Bahkan uang yang disimpan di bulan ketiga ini masih sempat berbunga sebulan. Ya, sehingga perhatikan ya, ini ingat ya, 364 kan, coba ingat, bedakan sama ini. Mana tadi ya? Yang 331. Nah, ini. Ini anuitas biasa. Oke. Oke. Oh, kemudian mana tadi dia? 364. Oke, sekarang gimana kalau kita mau menyelesaikan present value dari 3 tahun ya, anuitas jatuh tempo 100 nilai sekarangnya ya. Kalau tadi kan future value. Nah, ini 273 ya. Juga lebih tinggi dari yang ini tadi. Kalau nggak salah tadi 264 ya, 248. Gitu. Ya, jadi ini bisa kita bandingkan misalnya untuk contoh yang tadi ya, contoh kita beli barang, ada tawaran cicil, ada tawaran tunai. Oke. What is the present value this uneven cash flow? Nah, ini sekarang uneven. Jadi dia nggak sama ya. Kalau tadi kan 100 100 100 ini kan, kalau ini nggak. Ada 100, ada 300, ada 300, ada 550. Nah, kalau begini gimana caranya? Caranya adalah ini, harus satu-satu. Ini nilai sekarang kan 90,91. Nanti adik-adik coba, Bapak Ibu coba pakai kalkulator keuangan, coba cari di sana untuk mencari present value dari 100, I-nya 10, N-nya tentu 1. Karena masih 1 tahun kan. Nah, kalau ini 300 nilai sekarang kan. Ini future value-nya 300. N-nya 2, I-nya tetap 10. Ya, ya itu 247. Nanti hitung, nanti coba-coba di kalkulator keuangan. Baru masing-masing ini harus kita tambahkan. Ini tambah 90,91, 247,93, 5,39, dikurang 34 karena ini minus. Ya, jadi ini minus. Ini dapat, ini kita terima uang, ini keluar uang.
Jadi totalnya kita hitung nanti hasilnya 530,08 nilai sekarangnya. Nilai sekarang. Jadi intinya adalah kalau aliran uangnya tidak sama, maka kita harus mengerjakannya satu-satu. Ya. Oke, nanti itu lihat di kalkulatornya ya, begitu ya. Oh ya, tadi agak lupa tadi ya, maaf. Ini, nah, kalau untuk apa namanya, anuitas, tapi anuitas jatuh tempo ini, ya, itu di kalkulatornya nanti kalau ada pilihannya di kalkulator keuangannya itu ada nanti pilihan begin mulai, karena ini memang dimulai di awal periode kan tadi kan anuitas jatuh tempo gitu. Kalau anuitas biasa nggak usah pilih, nggak usah ketik beginnya, oke gitu ya. Oke. Oke, silakan. Jadi kalau ada yang mau ditanya dulu, Bapak Ibu, kalau ada saya persilahkan. Kalau nggak ada, nanti saya bisa langsung lanjut. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak, kita lanjut aja dulu ya. Misalnya ini ada soal tertentu, ini pertanyaannya berbeda. Berapa tingkat bunga, ya, berapa tingkat bunga? Sebentar. Oke. Berapa tingkat bunga yang mengakibatkan uang 100 ya, uang 100 itu akan bertumbuh menjadi 125,97 dalam 3 tahun. Oke. Pertama-tama Bapak Ibu harus menentukan ini anuitas atau bukan anuitas. Tentu ini jelas bukan anuitas, karena dia nggak bilang berkali-kali kan, dia cuma bilang ada uang 100, ya, dia tidak bilang 100-nya ditabung berkali-kali atau diinvestasikan berkali-kali, hanya satu kali. Tapi dia mau kita harapkan bertumbuh jadi 125,97 setelah 3 tahun. Maka masukkan di kalkulator keuangan, N-nya 3, ya. Ini yang kita cari, jadi di sininya tanda tanya, nanti kita udah tekan, nanti keluarnya 8, itu jawaban. Nilai awal 100, kita berharap jadi 125,9. Ini karena bukan anuitas, ini 0. Maka dapat 8%. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini satu contoh yang bagus ya, Bapak Ibu. The power of compound interest. Kita harus melihat kekuatan dari bunga berbunga. Ya, compound interest itu bunga berbunga. Mari kita lihat di sini. Ya. Seorang siswa yang berumur 20 tahun ingin memulai menabung, ya, untuk pensiunnya dia nanti gitu ya. Dia berencana untuk menabung $3 per hari. Every day she puts $3 in her drawer. Jadi dia menyimpan di tempat simpanan dia $3. At the end of year, pada akhir tahun, she invest the accumulated saving, ya, yaitu $1.095 di akhir tahun ya. Itu hasil dari 3 kali 365 mungkin ya, tapi totalnya 1.095 in online stock account di investasi online lah di saham gitu ya. The stock account has been expected annual return. Jadi katanya saham itu diharapkan akan memberikan annual return itu 12% per tahun. Ya, annual return-nya. Pertanyaannya adalah how much money will she have when she is 65 years old. Setelah umur 65 tahun, uang dia itu jadi berapa? Setiap hari dia melakukan seperti ini. Mari kita lihat ya. Just only $3 for a day, and then we calculate for when she get
65 years old. Nah, mari kita lihat di sini. Ini menarik ya. If she begins saving today, jadi jika dia menyimpan hari ini and sticks to her plan, dan stick itu apa ya? Setia lah ya, janjinya itu, dia akan memperoleh ini 1.487.261 dolar. Ini kalau dirupiahkan ini sekitar 14 miliar. Ya. Gimana cara ngitungnya? Mari kita lihat. N-nya 45. Dari mana N45? Karena dia mulai menabung itu di umur 20. Dan ini untuk mencapai 65 kan N-nya 45 tahun kan? 45%, maaf. 45 tahun. Ya, enggak 45 tahun, salah coret ya, 45. Oke. Bunganya berapa katanya? 12. Sudah? Present value tentu nggak ada, karena ini anuitas. Karena dia tiap tahun akan menyimpan 1.095 tiap tahun. Berarti kan anuitas selama 45 tahun. Maka future value-nya jadi 1.487.262. Sekitar 14, bukan 14 ya, 20-an miliar. Dia akan dapat 20 miliar di umur 65 tahun hanya dengan menabung sekitar berapa? 3 dolar per hari itu berarti 45.000 per hari. 45.000 per hari. Hanya dengan disiplin menabung 45.000 per hari, dia bisa menghasilkan 20 miliar setelah 65 tahun. Itu dengan asumsi uang itu bertumbuh 12%. Jadi, Bapak Ibu bayangkan, sebenarnya kita nggak perlu terlalu kagum dengan kinerja dari asuransi-asuransi yang menawarkan investasi yang katanya, oh ini nanti sekian tahun akan jadi segini gitu. Ini perhitungan kita. Kalau Bapak Ibu disiplin saja menabung 45.000 sehari dan bisa berinvestasi di angka 12%, wah angkanya gede sekali. Sulit nggak sih 12%? Enggak. Suku bunga perbankan aja 6%. Untuk cari saham yang ngasih 12% gampang. Ya. Bank Rakyat Indonesia itu sudah 8.000% bertumbuh dari sejak IPO. IPO-nya kalau salah tahun 2020 tahun lalu. Jadi 20 tahun dia 8.000%. Berarti kalau 8.000% dibagi dengan 20 tahun, dia sudah bertumbuh cukup besar, 400%. Saya agak salah, tapi pokoknya dia bertumbuh sekitar 800 kalau ya 800. Dia bertumbuh sekitar 40% satu tahun. Ya. Rata-rata per tahun 30%, Pak. Berapa? Rata-rata per tahun kira-kira 30%, Pak. BRI ya? Iya, BRI, Pak. Ya, sekitar segitu ya, 30%. Tidak terlalu sulit mencari angka 12 ini. Mungkin Telkom masih bisa di angka 10 ya, mungkin. Nanti boleh dicek ya. Ya, ini 800 ini. Dia 80 kali lipat, 80 kali lipat. Ya, sekitar itu ya. Jadi nanti artinya Bapak dan Ibu, compound interest itu sangat luar biasa ya efeknya. Tetapi kita harus ingat dua sisi. Sisi yang lain adalah ini kan kita cerita tentang bagaimana kalau kita sisinya menabung ya. Hal yang sama juga berlaku sama gilanya kalau kita minjam. Jadi kalau kita minjam, bunganya itu juga berbunga ketika kita nggak melunasinya, juga efeknya bisa gila-gilaan, bisa sampai sita rumah gitu loh. Jadi artinya ini kita harus lihatnya dari dua sisi. Itu ya. Oke. Nah, sekarang solving for future values, ini masalah saving problem. If you wait until you, aduh ini ketutupan, saya nggak bisa lihat, ntar ya, ketutupan ini. If you are 20 years old to start. Ini sekarang berbeda. Kalau yang tadi kan si anak itu 20 tahun dia udah mulai menabung. Ini if 40 years old investor begins saving today, jadi dia mulai menabung itu di umur 40 tahun and stick to the plan, dan dia tetap pada rencananya, he or she will have 146.059 at age 64. Ini soalnya mana ya? Sebentar, saya agak... Oh ya, ini maksudnya sama dengan yang tadi ya. Dia menabung juga 3 dolar ini kalau salah gitu ya. Sebentar, 25, 12. Iya, sama ya. Sama dengan yang tadi, tapi dia mulainya di umur 40. Ini bedanya di sini. Ya, tapi dia sama dengan yang tadi 1096.
dapat juga return di 12, dan ini cuma tinggal 25, karena dia mulai di 40 dan dia harus pensiun di 65. Jadi ininya 25. Hasilnya 146.000 cuman 001. Dia kalah 1,3 juta. Jadi artinya adalah time value of money. Ada kekuatan time di situ. Dengan perbedaan waktu start 20 tahun, efeknya gede sekali gitu. Ya, ini lesson learn-nya adalah Bapak Ibu harus rajin menabung. Ya, saya selalu menitipkan pesan ini di setiap saya ngajar manajemen keuangan dan juga pasar modal ya. Kebetulan di S2 kita digabung jadi satu mata kuliah. Saya selalu mengatakan itu. Dan prinsip menabung itu adalah kalau kita terima gaji, sisihkan dulu untuk tabungan. Sisanya cukupkan untuk konsumsi. Jangan dibalik. Kalau kita konsumsi, baru kemudian sisanya nanti kita tabung di akhir bulan, nggak ada itu. Jadi harus dibalik, Bapak Ibu. Ya, saya harus pesankan ini karena saya melihat begitu banyaknya orang yang gagal ya mengelola keuangannya. Dia relatif mungkin cukup besar penghasilan, tapi waktu pensiun nggak punya apa-apa. Ya, so make your decision. Ya, ini bagus slide-nya untuk mengingatkan kita. Ayo sekarang mulai menabung. Ya, saya sudah mulai beli reksadana itu di umur saya 19 tahun waktu saya semester 1 di Bandung. Ya ada fluktuasi naik turun, tapi saya merasa bersyukur saya sudah cukup banyak saving sampai di umur saya sekarang 40-an. Ya. Dan kalau bilang, waduh saya sekarang udah 35, udah telat dong, ya lebih telat lagi kalau nggak mulai sekarang. Lebih ke itu sih. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini bisa dibaca mungkin nanti ya, untuk ini memperkaya kalian cara menggunakan kalkulator keuangan sih. Ini lebih mengatakan how much si orang yang umur 40 tahun tadi itu mendeposit annually to catch the 20 years old. Jadi supaya sama. Jadi supaya sama mereka ya to find the require annual contribution, enter the number of years until retirement, and the final goal-nya itu 14887 ini yang mau dikejarkan. Maka supaya si orang yang berumur 40 tahun itu hasilnya sama dengan si anak yang berumur 20 tahun tadi, maka si orang yang berumur 40 tahun ini harus menginvest ini yang dicari jadinya ya, PMT yang dicari, ini harus menginvest tahunan 11.154 untuk mencapai hasil yang sama di sini. Padahal si anak tadi itu cuma berapa tadi? 1096 ya kalau salah tadi ya, 1096. Kira-kira segitulah, plus minus sedikit lah. Bayangkan, ini harus 11.000 dia kalau udah start di umur 40 tahun. Supaya hasilnya sama-sama 1487. Itu ya. Oke. Will the future value aduh, ketutupan bentar ya. Will the future value a lump sum be larger or smaller, compounded more than holding the stated? Ya, ini compounded more often. Ya, kalau konstan, sebentar saya kurang mengerti ininya. Apa sih maksud pertanyaannya? Coba agak ketutupan. Akankah future value dari lump sum akan lebih besar atau lebih kecil if compounded? Oh, jika compounded lebih sering, jawabannya lebih besar. Jadi kalau di compounded lebih sering, artinya kalau tadi kan compoundednya 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Kalau bisa compoundednya 1 kali sebulan, boleh. Jadi kalau tadi 12%, compoundednya 1 kali sebulan bisa, tapi 1 bulan jadi 1%. Artinya pertanyaannya adalah, mana lebih besar, di compounded 12% setahun, atau di compounded 1% 1 bulan? Lebih besar yang 1% 1 bulan, karena dia lebih cepat ininya, prosesnya. Ini ya, jadi itu jelas lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menabung di bunga yang sama ya, 12, kalau mau dibayar tahunan 12%, kalau mau bayar bulanan 1% gitu. Ya lebih bagus ngambil 1% bulanan, karena itu compoundednya lebih cepat. Ya, nanti bisa di tes di kalkulator, yang dirubah-rubah ininya aja, ininya yang dirubah ya. Jadi kalau ini jadi ini kan tahunan ya, 12% tahunan.
Kalau mau jadi bulanan 1%, maka ininya dirubah jadi 1%, tapi ininya jadi 25 kali 12. 25 kali 12. Jadi 25 tahun dikali dengan 12 karena tiap tahun. Nanti itu lebih besar hasilnya, lebih besar dikit lah. Ya, kalau kita pakai seperti itu. Lumayan sih sebenarnya, nggak dikit-dikit amat juga, tapi lumayan lah. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Nah, sampai titik ini mana sih dia? Laptop ini kurang responsif ya. Oke, sampai titik ini ada pesan yang harus betul-betul Bapak Ibu sudah apa ya? Bukan hanya sekedar diketahui, tapi betul-betul harus dijiwai ya, bahwa uang itu tidak boleh kita bandingkan nominalnya. Kalau waktunya berbeda, kecuali misalnya kamu terima nih uang hari ini, mau terima 1 juta atau 1,5 juta, 1,5 juta. Kalau itu orang Bego juga pasti terima 1,5 juta. Masalahnya adalah kamu mau terima hari ini 1 juta atau tahun depan saya kasih 1,2. Nah itu tunggu dulu, kita hitung dulu. Atau ini ada mobil nih, kamu mau bayar sekarang 200 juta, atau jangan deh, jangan segitu, biar saya gampang hitungnya. Kamu mau bayar sekarang 120 juta, atau kamu bayar, jangan 120, maaf, saya bolak-balik. Kamu mau bayar sekarang tunai 110 boleh, atau kamu cicil 10 juta selama 12 kali. Atau yang ketiga, kamu bayar tahun depan nggak apa-apa deh, 130. Nah, kalau itu nggak boleh kita bandingkan langsung. 110 tunai, 10 juta sebulan berarti 120, kalau bayar tahun depan 130. Wah, kayaknya tunai nih 110, tunggu dulu, belum tentu. Nah, disitulah perlunya kita menilai sekarang kan semua. Kita harus menilai sekarang kan yang cicil 10 juta kali 12, ya, itu pakai anuitas tentu, menilai sekarang kan, tinggal nanti kita tanya, anuitasnya apa? Jatuh tempo atau anuitas biasa? Kalau anuitas jatuh tempo berarti bayarnya di tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret gitu ya. Kalau jatuh tempo, kalau anuitas biasa itu bayarnya di akhir gitu ya. Kalau yang ketiga bayarnya 130 juta tahun depan. Tiga-tiganya kita nilai sekarang kan. Baru kita bisa buat keputusan. Karena ini adalah posisinya membeli, maka yang kita pilih adalah yang nilai sekarangnya paling kecil karena posisi kita membeli. Kecuali posisi kita menjual, kita pilih yang paling mahal. Gitu kira-kira. Oke? Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan? Boleh buka kameranya sebentar. Saya ambil screenshot yang pertama juga di sini. Mau dibuka kameranya sebentar. Nanti sekali lagi pas selesai nanti kita ambil semua. Oke, kita ambil ya. Oke. Sekarang kita kecil lagi ya. Classification of interest rate. Jadi klasifikasi dari tingkat bunga, nominal rate, ya ada nominal, ada period rate. Ini nggak usah lah saya jelaskan kayaknya ya. Ini nggak usah. Nah ini mungkin yang perlu kita pahami ya Bapak dan Ibu. Kita harus mengetahui perbedaan antara mana yang namanya effective rate. Oke, classification effective rate atau semua aja deh.
Jadi klasifikasi dari tingkat bunga itu ada tingkat bunga yang namanya nominal rate. Itu yang tertulis lah ya. Jelas-jelas tertulis kalau kita ke bank ya ketemu nominal rate-nya berapa gitu ya. Periodic rate, amount of interest charged each period. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita pergi ke bank, kita pasti ketemu yang tertulis di sana itu suku bunga tahunan. Jadi kalau dibuat suku bunga tahunan 12%, 2 tahun. Suku bunga 3 bulanan 12,5. Itu bukan berarti 12,5 3 bulan, tapi tetap 12,5 setahun. Maka kalau 3 bulanan berarti dibagi 4, tapi dia tetap nulisnya itu 12,5. Kalau 6 bulanan biasanya naik itu 12,75. Tapi tetap suku bunga tahunan. Kalau mau dibagi 6 bulanan berarti dibagi 2 gitu. Itu ya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi harus kita pisahkan mana nominal rate, mana periodic rate. Effective rate or equivalent annual rate itu the annual rate of interest actually being earned, taking into account compounding. Jadi kalau misalnya kita dapat satu kesempatan menabung, dapat bunga 1% setahun, ya 1% per bulan, ini efektif rate-nya setahun, efektif rate-nya itu bukan 12. Agak ketutup ya, bukan 12%. Tapi dengan cara ini, dia dihitung dengan cara ini, ya. Jadi I ditambah bunga setahun dibagi dengan periodiknya dipangkat periodiknya dikurang 1. Jadi kalau misalnya ini, kalau dia dapat bunga 10% semi-annual itu artinya adalah 6 bulanan, semi-annual itu 2 kali setahun berarti ya, 6 bulan, maka 0,10 dibagi 2 karena 2 kali setahun kan, kalau semi-annual dipangkat 2, maka suku bunga efektifnya 10%, 10,25, bukan 10. Dia naik sedikit. Betul lah. Kenapa penting menghitung effective rate? Ya karena memang itu yang benar gitu. Nominal sama periodik itu nggak benar gitu. Yang benar itu adalah efektifnya. Efektif itulah yang benar-benar mengubah jumlah uang kita. Ya, oke. Ini ya, jadi ini kalau dihitung, kalau yang tadi itu dihitung annual, ini 10%, kalau monthly daily ini naik seperti ini. Kalau dihitung, nanti bisa dihitung sendiri-sendiri kok ini. Kalau quarterly jadi 10,38, kalau semi annually tadi jadi 10, berapa tadi ya? 10, berapa tadi yang kita hitung 10,25 ya. Kalau quarterly 10,38, monthly 10,47, kalau harian 10,52. Okay. Can the effective rate ever be equal to the nominal rate? Ya bisa aja sih, ya. Can the effective rate ever? Yes, but only if annual compounding is used. Ya, jadi kalau setahunan. Jadi kalau compounding 1 tahun bisa lah. Tapi kalau compoundingnya bulanan, quarterly atau harian, malah harian itu pasti akan berbeda. Ya, nanti bisa dilihat. Oke, ini ya kapan digunakan nominal rate, waktu dikontrak harus tulis nominal rate. Tapi untuk menghitung hitungan kita di balik layar ya nggak boleh pakai nominal rate. Ya, periodic is if calculation shown timelines. Waktu ngitung-ngitung kita pakai periodic rate. Effective annual rate used to compare return. Jadi kalau kita ngitung membuat keputusan bisnis, kita harus pakai effective actual return. Ya, ini ada lagi. What is the future value of $100 after 3 years under 10% semi-annual compounding, quarterly and compounding. Jadi kalau misalnya ini ya. Ini kalau
3 years semi-annual compounding. Ya, semi-annual di 0,10 pangkat dibagi 2 dikali 2 kali 3. Ya, kenapa? Ini 2 kali setahun, 3 tahun, maka 2 kali 3, setahunnya itu bunganya 10%, dibagi 2, maka 5%, inilah dapatnya. Jadi uang $100, 3 tahun, dibungakan 10% setahun, tapi dibayar 2 kali setahun, maka 5% sekali bayar, itu setelah 3 tahun, menjadi 134,49. Ya. What is the future value of after 3 years annuity if the quote interest rate is 10% compounded semi-annual? Ini kalau semi-annual ya. Semi-annual tapi dia anuitas ya. Jadi $100 itu anuitas. Jadi dapat 100 gitu ya. Ya, tahun pertama dikasih 100, tahun kedua dikasih 100, tahun ketiga 100. Tapi pembungaannya per 6 bulan, semi-annually kan, compounded semi-annually. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini ya, 100 jadi 110, 121 jadi 331. Kalau ini kan nggak sempat berbunga ya, ini kan nggak sempat bunga ya, jadi 100 tambah 110 tambah 121, 331. Future value-nya gini, 331 jadi, 331. Nah, find the effective actual return and treat as an annuity. Jadi kalau ini tadi udah sih sebenarnya 10,25 ya, tadi kita cari. Nah, gini, cari alfator gini. Saya rasa sampai situ udah cukup lah ya. Ke belakang ini lebih ke arah tambahan-tambahan ya. Tapi intinya seperti tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk perhitungan bunga, perhitungan nilai waktu dari uang. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan.